seorang gadis yang bernama Kim Jung Yeon setiap hari mengunci diri di dalam kamarnya. Meskipun kamarnya penuh dengan sampah, tetapi dia akan membersihkan setiap debu dari keyboardnya. Hal pertama yang ia lakukan saat bangun tidur adalah menghidupkan komputernya. Setiap pukul 9 malam, Kim bersembunyi di dalam lemari, lalu segera tidur di dalamnya. Karena ia sangat antisosial. Wajahnya terluka akibat kebakaran 3 tahun lalu. Ia tidak ingin berada di dekat orang lain dan tidak pernah mengobrol dengan siapapun. Setiap hari, ia mengunci dirinya rapat-rapat. Bahkan, saat makan sekalipun, Kim hanya mengirim pesan kepada ibunya tentang apa yang ingin ia makan. Setelah memastikan tidak ada orang di luar, barulah ia diam-diam mengambil makanan dari pintu. Dia menyukai kehidupan yang tenang. Dia juga memiliki 2 hobi. Yang pertama, melihat bulan dengan teleskopnya. Yang kedua, mengisi kekosongan dalam hidupnya dengan berkhayal. Ia sering membayangkan dirinya sebagai orang kaya. Ia berkhayal memiliki hidup yang menyenangkan. Ketika sirine peringatan udara yang berbunyi 2 kali setahun, ia akan membuka jendelanya untuk mencuri-curi melihat dunia. Ia menikmati menonton orang-orang yang diam ketika sirene peringatan udara berbunyi. Ia merasa seperti burung kecil yang terbang di udara. Tetapi ketika ia menggerakkan kameranya, ia terkejut seketika. Di mana ia menemukan, tidak jauh dari sana, di sebuah pulau terpencil, ada seorang pria yang sedang mencoba menyakiti dirinya. Kim pun buru-buru menutup tirai kamarnya dan berlari bersembunyi di dalam lemari. Kim tidak bisa berhenti memikirkan pria itu dengan pikiran gelisah. Pada malam harinya, Kim mencoba kembali melihat pulau itu. Dari teropongnya, Kim melihat bahwa pria itu aman dan sehat. Senyum yang telah lama dinantikan pun muncul dari wajah Kim. Sejak saat itu, setiap hari, Kim akan membuka jendela dan memperhatikannya secara diam-diam. Kim melihat pria itu menarik perahu dengan sekuat tenaga. Dan Kim pun mengangkat jarinya untuk seolah-olah membantu mendorong perahu itu dari belakang sang pria. Tanpa disadari, kehadiran pria ini akan mengubah seluruh hidupnya. Pria yang bernama Kim Sung Keun dengan rakus menghirup-hirup aroma mie dalam kemasan bekas mie instan. Ia berhayal untuk mencicipi mie instan tersebut, tetapi ia tidak bisa memakannya karena terdampar di sebuah pulau terpencil. Awalnya, ia mencoba untuk memanggil bantuan, tetapi ponselnya terlalu basah sehingga tidak dapat dinyalakan. Ia melihat sebuah kapal pesiar di sekitarnya, tetapi orang dalam kapal mengira Kim hanya menyapa padanya. Karena cara itu tidak berhasil, ia pun terpaksa untuk memikirkan bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Agar perutnya terisi, Kim berusaha menangkap burung. Ia membuat perangkap untuk menangkap burung tersebut. Tetapi, burung itu terlalu cerdik sehingga bisa kabur. Jadi, dia pun hanya bisa memakan jamur liar. Kemudian, ia mengambil sebatang bambu untuk mencoba menangkap ikan sebagai penggantinya. Namun, malangnya, bambu itu malah tertusuk ke kakinya sendiri. Lalu, Kim mencoba untuk naik pohon untuk mengambil telur burung. Namun, begitu ia berada di atas pohon, wajahnya malah kejatuhan tahi burung. Ia pun terpaksa harus mencuci rambutnya dengan sampo yang baru saja dia temukan. Sayangnya, sampo itu ternyata beracun. Tidak lama setelah ia keramas dengan sampo itu, ikan-ikan di danau mulai muncul ke permukaan karena keracunan sampo. Akhirnya, Kim pun bisa makan ikan. Ia pikir dia bisa memakan ikan-ikan itu untuk beberapa hari ke depan. Namun ternyata, ikan di wadahnya malah dimakan burung. Ia pun tidak punya pilihan lain selain memakan burung-burung itu.
Meskipun ia sudah bisa makan dengan kenyang, namun ia masih tidak merasa bahagia. Hal itu dikarenakan ia menemukan sebuah bekas kemasan mie goreng. Kini, ia ngidam untuk mencicipi mie goreng itu. Tetapi, di pulau seterpencil ini, bagaimana mungkin ia bisa mendapatkannya? Ia hanya bisa menghirup-hirup bau mie dalam kemasan mie instan itu. Ketika ia menghirup aroma mie itu, ia teringat akan masa kecilnya ketika ia memakan mie goreng itu. Ia merasa tak berdaya dan mulai menangis. Suatu hari, Kim menatap kotoran burung di pulau itu. Tiba-tiba, sebuah ide brilian muncul dalam pikirannya. Ia berpikir, jika burung memakan biji gandum, maka kotorannya akan mengandung biji gandum. Jadi, dia bisa menumbuhkan gandum dari kotoran itu untuk membuat mie goreng sendiri. Rencana untuk membuat mie tampaknya semakin dekat. Sejak saat itu, Kim mulai mengumpulkan kotoran-kotoran burung di sana. Lalu, ia menguburkannya di tanah satu persatu. Untuk memudahkan pekerjaannya, Kim membuat sandal dari botol bekas. Dia pun mulai bercocok tanam gandum dari kotoran burung. Semakin hari, semangat hidupnya semakin membaik. Namun, tak disangka, ada seorang gadis bernama Kim Jung Yeon yang suka mengamatinya dari sebuah teropong. Melihat segala yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, Jung Yeon pun memutuskan untuk menyapa Kim. Jung Yeon kemudian mencetak surat dari printernya. Namun, saat ia hendak membuka pintu, tubuhnya terdiam saking gugupnya. Ini adalah pertama kalinya Jung Yeon meninggalkan kamarnya setelah 3 tahun mengurung diri di kamarnya. Ia belum pernah melangkah keluar dari rumahnya. Tetapi, demi bisa berbicara dengan Kim, ia pun nekat pergi ke tepi danau. Ia melemparkan botol yang berisi surat ke arah pulau yang didiami Kim. Keesokan harinya, setiap hari, ketika pria yang bernama Kim Sung Keun bangun, hal pertama yang ia lakukan adalah menyiram kebunnya. Ia terdampar di sebuah pulau terpencil. Sekarang, satu-satunya hal yang dia impikan hanyalah membuat semangkuk mie goreng dari jagung yang dia tanam sendiri. Akhirnya, jagung yang telah ia tunggu-tunggu pun tumbuh juga. Kim merasa sangat terharu. Tetapi, ketika ia sedang mengumpulkan barang-barang bekas di pulau tersebut, tiba-tiba ia menemukan sebuah botol yang tergeletak di tanah. Ia membukanya, dan ternyata di dalamnya berisi surat yang bertuliskan, "Halo." Tanpa disadarinya, botol itu dilemparkan oleh seorang gadis, Kim Jung Yeon, yang selama ini mengamatinya di pulau. Setiap hari, Jung Yeon melihat Kim terus mengendus bekas kemasan mie instan. Jung Yeon pun menyadari bahwa keinginan Kim yang selama ini diteropongnya adalah ingin memakan mie goreng. Jung Yeon pun segera menelepon sebuah restoran mie dan memberikan uang pada kurir resto tersebut. Dia menyuruhnya pergi ke pulau dan mengantarkan mie goreng. Dengan susah payah, kurir itu pun sampai ke pulau tersebut. Namun, Kim menolak mentah-mentah mie pemberian gadis itu. Bahkan, dia tidak mau mencicipinya sedikit pun. Kurir mie pun pulang kembali ke depan Jung Yeon dengan membawa pesan. Mie goreng itu adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup. Kim telah susah payah menyiraminya dengan air sepanjang siang dan malam hanya untuk mencicipi harapan. Di sisi lain, Jung Yeon sadar bahwa sudah lupa apa itu arti harapan. Keesokan paginya, Jung Yeon memberanikan diri untuk membuka pintu kamar atas kemauannya sendiri. Dia meminta ibunya untuk membelikan jagung. Seolah-olah Jung Yeon telah menemukan harapannya kembali. Waktu demi waktu pun berlalu. Akhirnya, hari panen jagung Kim pun tiba. Dia menyiapkan semua bahan untuk membuat mie. Jagung ditumbuk dan diaduk ke dalam adonan. Kemudian, dia menggulungnya dan mencetaknya menjadi lembaran adonan.
Lalu, dia memotongnya menjadi mie tipis. Sambil menyaksikan mie-nya dalam air mendidih dan berputar-putar di dalam panci, Kim segera mengeluarkan bumbu mie dalam kemasan bekas mie yang selama ini telah ia simpan. Dengan gemetar, ia menaburkannya ke atas mie. Dan akhirnya, jadilah semangkuk mie itu yang dia buat dengan hasil keringatnya sendiri. Dia mengambilnya dengan sumpit dan dengan hati-hati mencicipi mie tersebut. Pada saat itu, dia merasakan kepuasan yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia menitikkan air mata kemenangan. Karena setelah begitu banyak usaha dan pengorbanan, akhirnya ia dapat merasakan keberhasilan yang telah ia impikan. Rasa bahagia tidak selalu bertahan lama. Di suatu malam, langit tiba-tiba bergemuruh dan hujan badai turun dengan derasnya. Pria yang bernama Kim berusaha keras menyelamatkan jagung yang telah susah payah ditanamnya. Tapi, manusia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan alam. Hujan badai itu menghabiskan tanaman jagung harapannya, bahkan perahu tempat ia tidur setiap hari pun hanyut terbawa air. Hujan badai telah menghempaskan semua harapan dan impian Kim. Keesokan harinya, seorang gadis yang bernama Kim Jung Yeon terbangun. Gadis itu mengamati Kim lewat teropong seperti biasanya. Kim menuliskan kata-kata kemarahan di pasir pantai. Tiba-tiba, muncul 2 orang tim penyelamat ke pulau itu. Melihat tim penyelamat, Kim malah melarikan diri karena ia tidak ingin meninggalkan pulau yang telah ia tinggali setelah sekian lama. Tapi meskipun dia berusaha keras untuk melarikan diri, akhirnya dia bisa ditangkap oleh sekelompok tim penyelamat. Melihat hal tersebut, kini Jung Yeon menyadari arti kehidupan yang sebenarnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membuka pintu rumah yang sudah lama tak pernah ia buka, lalu berlari keluar dengan semangat. Dalam perjalanan, dia menemukan sandal jepit Kim yang terbuat dari botol air mineral yang ditinggalkannya. Dia mencari-cari Kim dengan putus asa, dengan cara bertanya kepada orang-orang yang lewat. Namun, ketika akhirnya dia menemukannya, Kim telah berada di dalam bus dan pergi. Jung Yeon merasa sedih dan putus asa. Tiba-tiba, sirena peringatan udara berbunyi di langit. Semua mobil berhenti sejenak. Jung Yeon pun segera berlari ke arah bus. Akhirnya, bertemu dengan Kim di dalam bus. Jung Yeon memandang Kim dan dengan gemetar menyebutkan namanya. Mereka pun saling berpandangan. Kim merasa sangat terharu hingga meneteskan air mata. Makna dari kisah ini adalah, seberapa sulit pun kehidupan kita sekarang, janganlah kehilangan keyakinan dan harapan dalam hidup. Sama seperti Jung Yeon. Momen saat dia memutuskan untuk keluar rumah dan mengalahkan ketakutannya merupakan kemenangan yang hakiki.